Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dalam renungan harian ini. Kita bernyanyi, kita katakan, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan. Seperti sedia kala, apabila aku maju berperang, tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atau gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik padangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkata imam itu, "Pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah terbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian?" Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu.
Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku. Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Amin. Bapak Ibu, kita telah membaca firman Tuhan bagaimana perjalanan daripada Daud yang melarikan diri daripada hadapan Saul yang sedang mengejar dia, yang ingin membunuhnya, sehingga dia melarikan diri dari hadapan Saul. Setelah bertemu dengan Yonatan, setelah Yonatan memastikan bahwa apa yang telah mereka bicarakan hal itu adalah benar, di mana Saul memiliki hati yang ingin membunuh Daud, dan hal itu terjadi dan memastikan Yonatan lewat perbuatan Saul sendiri yang melemparkan tombak kepada Yonatan, sehingga membuat Yonatan sedih dan pergi menemui Daud dan memberitahukan kepada Daud supaya pergi menjauhi Saul supaya hidupnya aman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pelarian daripada Daud kita akan melihat bagaimana iman daripada Daud diuji lewat setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya, sehingga tema hari ini adalah iman yang diuji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud adalah seorang buronan. Buronan, jikalau kita tahu, adalah seorang yang sedang dicari, yang sedang dikejar, yang hendak ditangkap. Dan hal ini membuat Daud harus berpindah-pindah tempat sehingga dirinya aman tidak ditangkap oleh Raja Saul. Dan pelarian pertama yang dilakukan oleh Daud, dia lari ke kota Nob. Setelah itu dia lari ke kota Gad. Namun Bapak Ibu, kita melihat ketika pelariannya ke kota Nob, kita melihat di sini Bapak Ibu, sebagai buronan Daud berbohong kepada seorang imam, yaitu Imam Ahimelek. Dia berkata bahwa dia ditugaskan oleh Raja Saul dalam tugas yang sangat penting, dan ini dilakukan oleh Daud untuk menjaga keamanan dirinya. Karena ketika dia bertemu dengan Ahimelek, ada juga seorang mata-mata daripada Raja Saul yang bernama Doeg berada di tempat itu, sehingga dia harus berbohong kepada Raja Ahimelek supaya dia mendapatkan roti untuk boleh bekalnya dan juga pedang sebagai persenjataannya ketika pasukan daripada Raja Saul datang menangkap Daud. Dan ketika dia mendapatkan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia kembali melarikan diri ke kota Gad. Dan di kota Gad ini juga Daud adalah seorang yang gagah perkasa, seorang yang diberkati oleh Tuhan, merasa ketakutan, di mana ketika dia bertemu dengan Raja Akis dan para pegawai-pegawai dari Raja Akis berkata bahwa itu adalah Daud, orang yang sedang naik daun, orang yang sedang kepemimpinannya menaik di tengah-tengah orang Israel. Namun mengapa dia ada di sini? Padahal Daud adalah ancaman daripada mereka, karena Daud mereka telah kalah. Dan di sini kita melihat bagaimana Daud merasa ketakutan, sehingga ketika dia mendengar perkataan itu, Daud berpura-pura gila. Dia membuat air liurnya menetes ke janggutnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Daud adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi karena situasi yang sedang dialaminya, yang dimana Raja Saul karena ketidaksukaannya kepada Daud, yang merasa kepemimpinannya akan diambil oleh Daud, ingin membunuh Daud dan membuat Daud harus melarikan diri. Dan di tengah pelariannya, dia mengalami ujian iman. Dia tidak mau mengatakan kebenaran yang sedang terjadi dalam hidupnya, sehingga Bapak Ibu mengadakan sebuah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jikalau di renungan berikutnya kita akan merenungkan bagaimana daripada tindakan daripada Daud ini membuat hal yang sangat buruk terjadi kepada orang yang telah dijumpainya,
yang telah memberikan roti bahkan pedang kepadanya. Karena para imam yang dijumpai oleh Daud adalah orang-orang yang berpikir bahwa Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, sehingga tidak berpikir macam-macam mengenai Daud. Namun hal demikian membuat orang-orang ini mengalami penghukuman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjadi buronan di tengah-tengah masyarakat, mungkin kita juga akan melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita akan berpura-pura lupa, berpura-pura menjadi orang gila, bahkan bersandiwara sehingga kita mengalami kenyamanan. Namun Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, seharusnya Daud harus berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menolongnya. Jikalau kita baca Bapak Ibu dalam kitab Mazmur, bagaimana ungkapan dikatakan oleh pemazmur di sana, yang dikatakan oleh Daud sendiri, bahwa dia boleh lepas daripada kejaran tentara Saul itu bukan karena kehebatannya menipu Imam Abimelek, bahkan juga Raja Akhis, namun semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kehebatan kita bukanlah salah satunya jalan untuk kita boleh memperoleh kenyamanan, namun karena pimpinan Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak saudara terkasih, apapun situasi yang kita alami, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Dia meresponi akan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Keselamatan yang dia peroleh itu berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, sesulit apapun keadaan yang kita alami, mari kita belajar dari Daud, tidak melakukan hal demikian, tapi kita datang kepada Tuhan, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan apapun persoalan yang kita alami, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita dalam menjalani setiap situasi yang kita alami. Ini menjadi seruan pada hari ini kepada kita dalam renungan kita, bahwa seberat apapun, mari iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Karena apa? Dalam setiap kehidupan yang kita alami akan ada ujian yang membuat iman kita semakin teguh kepada Tuhan Allah. Mari andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita, sehingga Allah akan menolong kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami tetap berpengharapan kepada Tuhan Allah, sehingga kami tidak melupakan Tuhan dalam situasi apapun, namun mengandalkan Tuhan Allah, karena keselamatan yang kami peroleh itu bukan karena kekuatan kami, namun karena pertolongan Tuhan yang boleh memberkati hidup kami. Jadi kerinduan kami di dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,